Bab ke-8. Aku berkutat dengan masakanku yang belum matang. Perutku keroncongan. Tadi aku lupa makan siang karena terlalu sibuk. Larissa masih mengerjakan tugasnya. Aku tak mau mengganggu konsentrasi anak itu. Aku akan membiarkan dia menghabiskan waktunya untuk belajar. Sejak bersekolah di sekolah barunya, Larissa semakin giat belajar. Aku senang. Itu artinya Larissa betah bersekolah di sana. Dia juga tak pernah mengeluh tentang sekolah atau teman-temannya. Saat sedang sibuk-sibuknya memasak, tiba-tiba kurasakan sesuatu melingkar di perutku. Larissa memelukku dari belakang. Om istirahat aja, biar aku yang masak. Larissa menawarkan diri untuk menggantikan aku memasak. Enggak usah, Sah. Kamu belajar aja. Lagian masakannya sebentar lagi matang. Kamu belajar lagi aja. Nanti saya panggil kalau udah siap. Aku menolak tawarannya. Dia harus fokus belajar. Tapi tugasku udah selesai, Om. Jadi aku mau bantu Om masak. Sini. Larissa beralih ke hadapanku. Dia mengambil spatula dari tanganku. Dia kemudian mengaduk-aduk masak yang baru setengah matang itu. Kamu memang keras kepala. Sah. Ucapku. Biarin. Jawabnya ketus. Larissa melepaskan spatulanya. Dia menarik tanganku untuk memeluknya dari belakang. Sama seperti yang dia lakukan tadi padaku. Biar romantis kayak di film-film. Ucapnya asal. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa dengan anak ini? Memangnya begini? Tanyaku. Di film kan kayak gitu. Istrinya masak, suaminya tiba-tiba peluk dari belakang. Romantis banget. Jawabnya seakan film romantis adalah contoh baginya. Sika. Dasar anak nakal. Aku menyentil keningnya pelan. Bisa-bisanya dia meniru adegan-adegan di film. Ih Om. Sakit tahu. Larissa mengerucutkan bibir kesal. Alah, pelan kok. Ledekku. Om nyebelin. Ucapnya. Dia kemudian melanjutkan mengaduk masakan yang sebentar lagi akan matang. Aku pergi mengambil beberapa piring dan sendok. Aku menatanya di atas meja makan. Larissa datang dengan membawa tafel berisi masakan di tangannya. Kemudian memasukkannya ke dalam wadah yang sudah kusediakan. Kami pun makan malam bersama. Larissa makan dengan lahap. Dia pasti lelah di sekolah, sehingga makannya pun banyak. Sah, apa di sekolah kamu dekat sama seseorang? Tanyaku. Aku ingin tahu apakah Larissa dekat dengan murid laki-laki atau tidak. Iya, banyak kok yang jadi temanku. Mereka baik semua. Jawabnya dengan mulut yang masih penuh. Maksud saya, anak cowok. Jelasku. Oh, iya. Aku dekat sama anak-anak cowok juga kok. Ganteng-ganteng loh. Om, bikin betah. Jawab Larissa dengan polosnya. Astaga, apakah dia tak memikirkan perasaanku saat dia memuji lelaki lain di depanku? Polos sekali dia ini, padahal usianya sudah cukup disebut dewasa. Apa ada yang suka sama kamu? Maksud saya cinta sama kamu. Tanyaku lagi. Enggak kok, cuma teman biasa. Aku kan udah punya Om. Kalaupun ada yang suka sama aku, mana aku mau? Jawabnya dengan terus makan. Beneran? Tanyaku ingin meyakinkan diri. Iyalah Om. Aku kan udah punya suami. Mana mungkin aku pacaran sama yang lain? Om aneh deh. Larissa tampak kesal dengan pertanyaanku. Tapi aku senang. Karena Larissa ternyata masih menganggapku sebagai suaminya. Aku lega. Larissa tak seburuk yang aku bayangkan. Aku pikir jika di sekolahnya banyak murid yang tampan, dia akan melupakanku begitu saja. Tapi ternyata tidak. Aku masih dianggapnya sebagai suami. Kami menghabiskan makanan yang sudah mulai dingin karena terlalu banyak mengobrol. Malam sudah mulai larut. Kulihat jam dinding sudah menunjukkan jam 21:30. Ah, sudah malam. Waktunya untuk tidur. Larissa membereskan buku-bukunya dan menyimpannya kembali ke tempat biasa disimpan. Dia lalu menarik tanganku masuk ke dalam kamar. Ayo tidur, Om, udah malam. Ajaknya, dia masih menarik tanganku agar aku naik ke tempat tidur. Sah, saya mau ke kamar mandi dulu, kamu tidur duluan aja. Aku melepaskan tangan Larissa dan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Setelahnya, aku kembali, Larissa sudah berbaring di tempat tidur. Tubuhnya tertutup selimut hingga leher. Ayo sini. Larissa merengek memintaku untuk segera naik dan tidur di sampingnya. Aku menurut.
Aku naik ke tempat tidur dan berbaring di sampingnya. Larissa dengan cepat memeluk tubuhku. Dia mengendus tubuhku. Entah apa yang dia lakukan. Tubuh Om selalu wangi. Aku suka. Ucapnya dengan menyandarkan kepalanya di ketiakku. Ya wangilah, kan mandi. Jawabku. Iya, makanya aku suka. Betah lama-lama peluk Om. Balasnya. Tangannya kemudian mengusap-ngusap dada dan perutku. Apa-apaan dia ini? Udah malam. Ayo tidur. Itu tangan kamu diem deh, gak usah gerak-gerak terus. Ucapku kesal. Masalahnya, sentuhan dari tangan Larissa membuatku berdesir. Aku takut tak bisa menahan diri. Ih, Om kan suamiku. Gak apa-apa dong, kalau aku ngelus-ngelus perut Om. Dia tak mau kalah. Aku mendengus kesal. Ada saja alasannya. Tangan Larissa turun ke bawah. Kurasakan Larissa menyentuh benda pusaka milikku yang sudah kurasakan bangun sejak tadi. Astaga! Bahaya! Aku segera menjauhkan tangan Larissa dari selangkanganku. Kok keras ya di dalam celana? Tanyanya polos. Wajahnya benar-benar polos saat dia bertanya. Segitu polosnya kah kamu? Kamu tak tahu kalau yang ada di dalam celanaku adalah tongkat pusaka kebanggaan setiap pria. Mana mungkin aku membawa pisang setiap hari di dalam celanaku? Tidur! Bentakku. Aku kesal sekaligus kikuk karena Larissa membuat tongkat pusakaku bangun. Om galak, kayak bapak-bapak kalau marah. Jelek. Dia mengejekku. Dia berbalik membelakangi aku. Menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuh dan kepalanya. Dia pasti ngambek. Sesaat kemudian, aku tak mendengar lagi Larissa bersuara. Dia tampaknya sudah tidur. Aku membuka selimut dari tubuhku. Aku akan turun untuk mengambil minum. Tenggorokanku terasa kering. Tapi begitu aku membuka selimut dengan sedikit kencang, membuat selimut yang menutupi tubuh Larissa pun terbuka. Aku sangat terkejut ketika melihat rok yang dikenakan Larissa terangkat ke atas hingga membuat celana dalam berwarna putih bersih itu nampak jelas terlihat. Aku juga dapat menyaksikan bokong hingga paha Larissa yang putih mulus menggoda meskipun tampak dari belakang. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku sungguh tergoda. Astagfirullah. Aku berucap. Aku tak boleh memikirkan hal-hal bodoh. Jangan. Larissa masih sekolah. Aku harus menunggu hingga dia dewasa. Tidak. Aku harus menahannya. Aku langsung menutup kembali selimut menutupi tubuh Larissa. Aku menghentikan pikiran kotor yang ada di otakku. Segera saja aku turun ke bawah untuk mengambil air minum. Astagfirullah. Astagfirullah. Beberapa kali aku beristighfar. Aku hampir melewati batas. Aku meneguk minuman di gelas dalam satu tegukan. Setelahnya aku kembali ke kamarku untuk tidur. Karena sangat khawatir jika akan terjadi hal yang tak diinginkan. Aku memilih untuk tidur di kamar Larissa saja. Aku membiarkan Larissa tidur sendirian di kamarku. Lebih baik berjauhan saja daripada menimbulkan masalah besar. Ya Tuhan, kenapa godaannya semakin banyak? Bab